Coba bertanya sama dia yang diem aja gitu kan ya. Kadang-kadang kita dianggap kayak dukun ya kan, yang selalu harus tahu dan mau ngerti apa maunya dia ya. Sebaliknya juga kayak begitu, kita kadang-kadang ngarepin gitu kan pasangan kita tahu apa yang kita mau, kita diem aja gitu kan. Yang kayak gini nih yang biasanya bisa jadi ribut, bisa jadi miscommunication gitu kan ya, teman-teman, miskomunikasi. Seperti ini. Nah, di readingan kali ini ya, kita bakalan bahas mengenai apa sih yang dia inginkan ya, yang dia inginkan. Ternyata apa ya? Ternyata apa? Kita nanti bahas ya, teman-teman ya. Di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mendengarkan dengan rendah hati, dengan vibes yang positif, teman-teman ya, seperti itu. Dan anytime kalian mau dengerin boleh, kapan aja kalian mau dengerin boleh ya. Dan sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita, teman-teman. Cerita 1, 2, dan 3 ya. You don't need to pick a card, gak perlu pick a card, gak perlu juga yang namanya pick story. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata 1 dari 3 2 dari 3 ataupun 3-3-nya semuanya adalah cerita kamu. So ya, stay tune di sini teman-teman ya, di Oracle Card Indonesia channel. Still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Right, and then we move to Cancer ya, buat teman-teman Cancer. Kita baca yuk. Ya, kita baca yuk buat teman-teman Cancer ya. Di cerita yang pertama ini, ceritanya kalian kayak gimana sih ya? Ceritanya kalian itu seperti apakah gerangan? Oke, di cerita yang pertama ini hubungan yang seperti apa sih hubungannya kalian? Hubungan yang penuh dengan ego, hubungan yang gak mau saling dengerin gitu, yang maunya menang sendiri ya, egonya besar banget ya. Gak ada yang mau ngalah ya. Kebayang gak sih hubungan kayak begini? Hubungannya siapa tuh yang di cerita pertama ya. Terus kita lihat ciri-cirinya dia seperti apa. Ini orangnya gak mau diatur, gak mau dikontrol sama orang lain ya, gak mau lah diatur-atur teman-teman ya. Males dia kalau diatur-atur, pengennya bebas ya. tapi bagusnya dia tuh punya banget yang namanya aturan buat dirinya dia sendiri. Jadi bebas tapi nggak ngawur gitu ya, nggak punya aturan tapi nggak ngawur. tetap dia punya aturan atau prinsip untuk dirinya dia sendiri. Dan ini orangnya cukup tanggung jawab ya sama masalahnya dia sendiri ya, teman-teman ya, sama masalahnya dia sendiri loh ya. Dia nggak mau tanggung jawab sama masalahnya orang lain, biar aja gitu. Ya, cuek orangnya. Dan gampang bergaul, tahu cara bergaul yang baik, dan gak mau yang namanya ikut campur masalahnya orang lain ya, teman-teman ya, seperti itu. Pokoknya kalau ibaratnya lu gak nyenggol gue juga gak akan nyenggol lu gitu ya, kayak gitu. Jadi finansialnya dia baik ya, cuman kadang-kadang karena nekat ya, seringkali dia kehilangan gitu loh teman-teman ya. Visinya bagus ya, pandangan, jadi gampang banget dapat ide ini nih gitu kan ya, bagus nih gitu. Cuman memang nggak bisa namanya diatur ya orang ini ya. Oke, kita baca apa sih yang sebenarnya diinginkan gitu ya, apa yang sebenarnya diinginkan orang ini. Oke, ya, ada family di sini ya. Jadi kalau apa yang dia inginkan ya, dia menginginkan bahwa untuk untuk kamu tuh jaga komitmen gitu ya, untuk gak gampang menebar pesona sama orang lain gitu. Dia kepinginnya sih kayak begitu. Ini bisa jadi reverse ya ini ya. Ini bisa jadi reverse ya, karena ciri-cirinya dia ini juga mengindikasikan begitu. Cuman ya bisa jadi kalian berdua ini kan seperti cermin ya, seperti cermin. Jadi kamunya juga banyak yang suka gitu kan, dianya juga gitu. Tapi dia merasa bahwa dia sudah menjaga komitmen ya, walaupun ya dilihatnya kamu tuh banyak TP-TP sama orang gitu. Padahal mungkin sebenarnya nggak kayak begitu ya, teman-teman ya. Cuman karena mungkin kamu banyak yang naksir gitu kan, banyak yang suka, jadinya dia merasanya kayak begitu loh ya. Jadi apa sih yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya dengan cerita yang kayak begini? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? What can I do to make you love me? Apa yang mesti dilakukan?
Yang jelas belajar punya empati ya, belajar punya empati. Kalau kamu nggak mau digituin ya kamu jangan gituin gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Dan juga ya pilih pergaulan ya, lebih empati juga sama dia, mencoba untuk melihat dari sudut pandangnya dia. Dan ya teman-teman, ini saat yang tepat untuk kamu sebenarnya untuk beres-beres diri nih ya. Jadi pikirannya biar nggak kemana-mana, melayang-melayang di udara gitu teman-teman ya. Bersihin detoxification of your body and mind ya, and soul and spirit dan etc itu tadi ya. Dan sebenarnya kamu udah tahu apa yang kamu mesti lakukan gitu, cuman kamu ini masih menunda-nunda ya, entah kenapa, mungkin lagi ragu ya teman-teman ya. Jadi lakukan apa yang memang sebaiknya mesti dilakukan, karena sebenarnya kamu tuh udah tahu gitu loh apa yang sebaiknya kamu lakukan. Jadi jangan ditunda-tunda lagi ya teman-teman ya. Ambil langkah yang tepat, jangan meragukan diri kamu sendiri ya, seperti itu. Jadi ambil langkah sih, ini sih lebih ke ambil langkah, fokus dulu sama kamu dan hubungan kamu, seperti itu ya. Right, ini di cerita pertama ya teman-teman Cancer ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua, hubungan yang seperti apa sih ini? Hubungan yang saling menyalahkan gak sih ya? Jadi entah kenapa itu kalau misalkan ada apa-apa tuh kalian saling menyalahkan, bukannya saling koreksi diri gitu kan, tapi saling kayak begini nih gara-gara kamu gitu, kayak begini nih bakalan seperti ini ya gara-gara kamu tuh kan, aku tuh udah bilang sama kamu bahwa begini gitu ya. Ini hubungan yang kayak begini loh teman-teman ya. Yang saling nyalain sana sini gitu loh ya, seperti ini. Dan ini hubungan yang gak ada ujungnya juga, walaupun kalian seperti itu tetap aja bolak-balik kayak begitu gitu ya. Akhirnya juga tanpa komitmen yang jelas ini ya. Seperti itu. Ciri-cirinya dia ini orangnya perasa banget ya. Dia tuh seringkali nggak bisa ngomong yang sebenarnya, jadi malah ngomongnya ngelantur kemana-mana gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Ya, perasa banget orangnya, perasa, terus feminim, perasa, lembut, perasaannya lembut banget nih teman-teman ya. Dan dia susah jadi dirinya dia sendiri karena ya dia sibuk kuat buat orang-orang yang dia sayangi gitu ya. Jadi kelihatannya tough padahal mungkin aja dia hancur lebur gitu. Susah sih ekspresi orang ini ya. Feminim, cukup perasa, misterius juga ya, pembawaannya juga misterius. Jadi untuk tahu dia yang sebenarnya kayak gimana nih agak susah teman-teman ya. Sederhana orangnya sebenarnya orangnya sangat sederhana sekali ya. Dan kita coba lihat ya, sebenarnya apa sih yang diinginkan dia ya, apa yang diinginkan dia yang sebenarnya. Dia itu mau serius sama kamu, dia itu mau menjaga komitmen dengan kamu, dia itu mau komitmen yang serius dan real sama kamu. Cuman itu nggak keluar itu karena jatuhnya kalau ketemu tuh selalu nyalahin atau kalian itu saling menyalahkan pada akhirnya gitu. Tapi dia mau serius loh sama kamu ya, mau jaga komitmen, mau benar-benar berkomitmen yang jelas gitu loh sama kamu ya. Selanjutnya kita coba baca apa sih yang sebenarnya diinginkan gitu ya dari kamu, apa yang diinginkan. No. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Tadi kan udah ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Fokus sama apa yang kamu mau kejar dalam hidup ya teman-teman ya. Fokus sama apa yang kamu mau kejar dalam hidup. Kalaupun ya ini adalah pilihan kamu untuk bersama dengan dia dan berkomitmen, ya udah jalani gitu kan. Jadikan itu sebagai visi dan misinya kalian berdua gitu. Tapi sebelum itu pikirin dulu baik-baik, ambil waktu, jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan ya teman-teman ya. Ambil waktu tenang, ambil waktu hening, tanya bener-bener sama hati kamu ya. Dan jangan takut ya, kadang-kadang kita masih keluar dari zona nyaman untuk membuat satu perubahan dalam hidupnya kita, right? Ini di cerita kedua ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan masuk ke cerita yang ketiga ya. Ini hubungan yang seperti apakah gerangan? Ada sukses di sini, which is ini adalah cerita hubungan gantung ya, hubungan yang sebentar A, sebentar B, sebentar C gitu ya, seperti itu sih ya. Dan nggak bisa apa adanya dua-duanya, dan nggak ada ujungnya ini hubungannya ya, gantung nggak ada ujungnya gitu, agak nggak jelas ya. Ciri-cirinya kayak gimana orangnya ya? Orangnya
karena peduli image. Jadi orang lihat dia kayak gimana tuh penting banget ya. Jadi dia kelihatan stabil, kelihatan berkeyakinan kuat, kelihatan bijaksana gitu. Tapi ya ternyata gitu kan ya. Ternyata juga ada poin plusnya sih ya. Dia tuh apa ya, orang yang bisa banget melihat peluang dan kesempatan untuk selalu mengambil keuntungan gitu ya, seperti itu ya. Jadi kaku, orangnya kaku, peduli banget sama image ya, seperti itu. Agak-agak akalnya banyak, cerdik ya, agak lolos sedikit menuju ke licik ya teman-teman ya. Keuangan dia cenderung oke. Ini ciri-cirinya kayak begini ya. Lalu sebenarnya apa sih yang dia inginkan gitu ya? Apa yang dia inginkan dari hubungan ini ya? Ada strength, cerita-cerita mengenai hubungan yang bolak-balik ke sono-sono aja, nggak ada ujungnya gitu ya, nggak ada nggak ada cerita selesai, endingnya itu nggak ada gitu. Dia kepingin banget belajar melepaskan gitu. Sebenarnya dia ingin belajar melepaskan karena ini menurut dia adalah relationship yang nggak bawa kebaikan ya, baik buat kamunya sendiri ataupun buat dia gitu. Dia ingin belajar melepaskan, cuman nggak bisa. Dia ini susah move on gitu loh dari kamu gitu ya, seperti itu. Jadi ya inginnya dia kayak begitu, tapi ternyata kenyataannya susah ya, susah karena bolak-baliknya lagi sama kamu. Padahal ini ya kalau misalkan dilihat hubungannya juga nggak baik-baik amat gitu ya. Kita lihat ya. Kita lihat apa yang sebaiknya kamu lakukan atau langkah apa yang sebaiknya kamu ambil ya teman-teman ya. Belajar jujur sama perasaan kamu sendiri ya, seperti itu. Dan jangan pikirkan apa kata orang mengenai kamu kalau misalkan kamu ngambil satu keputusan dan kayak gimana gitu ya teman-teman ya. Fokus sama diri kamu sendiri terlebih dahulu, sayangi diri kamu, jangan yang namanya mengorbankan diri kamu hanya karena A, hanya karena B, hanya karena C. Belajar sayang sama diri kamu dan gak perlu memaksakan sesuatu hal yang kamu tahu bahwa itu adalah suatu hal yang terpaksa gitu. Karena segala sesuatunya yang akan terjadi ya akan baik-baik saja gitu loh teman-teman ya. Easy does it ini tentang apa ya, there is no need to hurry or force things to happen. Kamu gak perlu yang namanya memaksakan sesuatu hal itu terjadi menurut dengan kehendaknya kamu gitu. Karena yang terjadi itu sebenarnya yang terbaik teman-teman. Jadi gak ada gunanya yang namanya maksain sesuatu hal yang menurut alam semesta ini memang belum waktunya gitu. Karena semua atau segala sesuatunya bakalan terjadi pada saat yang memang benar-benar tepat dan sempurna menurut alam semesta ini gitu. Jadi ya gak usah khawatir ya, fokus aja sama tujuan kamu ya. Dan nggak perlu maksain sesuatu hal, nikmati aja kehidupan kamu gitu, nggak perlu terburu-buru sama sesuatu hal ya teman-teman ya, seperti itu di cerita yang ketiga ya teman-teman ya. Dan sebenarnya masalah kejujuran diri ini ya teman-teman ya, kita nggak pernah bisa namanya ngarepin orang lain buat jujur sama diri kita ya, kalau kita sendiri aja masih belum bisa jujur sama diri kita sendiri gitu. Gimana caranya forcing somebody else gitu ya, orang lain ya, kalau kita sendiri aja masih belum bisa jujur sama diri kita sendiri. So ya yuk mulai yuk gitu, setidaknya jujur sama diri kita sendiri, right? Kita bakalan jumpa lagi ya teman-teman ya di next time reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, tentunya di cerita yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day.